Shalom, puji Tuhan. Kawan-kawan, dari mana asal-usul jiwa manusia? Dari mana asal-usul jiwa manusia? Jika ditanyakan asal-usul tubuh, kita baca di Alkitab, tubuh ini dari tanah. Jika ditanyakan asal-usul roh, kita baca di Alkitab, roh itu dari Tuhan Allah, dihembuskan kepada manusia pertama. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk roh yang tinggal dalam tubuh. Kemudian pertanyaan berikutnya yang tadi saya tanyakan di awal, dari mana asal usul jiwa itu? Itulah yang akan saya mau bincangkan lewat video ini. Dari mana asal usul jiwa manusia? Ada yang berkata jiwa manusia itu diciptakan langsung oleh Tuhan. Apakah betul demikian? Lalu ada yang berkata bahwa jiwa manusia itu diturunkan dari ayah ibunya. Saya misalnya punya bapak mama. Bapak mama saya itu menikah, kawin. Lalu saya lahir. Jiwa saya diturunkan dari ayah ibu saya itu. Nah, ini rupanya tidak sama keyakinan tiap orang, termasuklah di kalangan Kristen. Saya akan menyampaikan di sini beberapa teori yang diyakini beberapa orang. Paling tidak ada 3 teori. Saya kutip dari buku Paul Enns, jilid pertama, Moody Handbook of Theology tahun 2014, halaman 344 sampai 345. Di situ Paul Enns mendaftarkan setidaknya 3 teori tentang asal-usul jiwa manusia. Yang pertama itu teori praeksistensi. Yang kedua, teori kreasionis jiwa. Atau Paul Enns dalam terjemahan Indonesia buku itu ya, disebut di situ teori penciptaan. Dan yang ketiga, teori tradusian. Ini setidaknya 3 teori. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin kawan-kawan nanti akan membaca buku lain, ada teori yang lain. Tapi saya akan sampaikan satu-satu. Yang pertama itu teori praeksistensi. Praeksistensi. Apa yang diyakini oleh kelompok yang menyetujui teori ini? Teori ini menganggap jiwa manusia itu sudah ada bahkan sebelum tubuh ada. Jiwa sudah ada sebelum tubuh ada. Pre-eksistensialisme. Jadi sebelum bereksistensilah seseorang manusia, sebenarnya dia sudah ada dalam keadaan jiwa yang tanpa tubuh. Sebelumnya jiwa itu roh, malaikat, atau kalau tidak disetujui malaikat, ya seperti malaikat. Meskipun kebanyakan penganut paham ini yakin bahwa manusia itu adalah sebelumnya malaikat. Ya minimal seperti malaikat, roh tanpa tubuh, makhluk roh. Sudah ada dia. Lalu karena malaikat itu atau roh yang seperti malaikat itu berdosa, lantas dihukum. Nah, hukumannya itu adalah diutus untuk tinggal dalam tubuh manusia. Sampai di sini kita bisa paham. Teori pre-eksistensialis meyakini bahwa sebenarnya jiwa manusia itu sudah ada sebelum eksistensinya sebagai manusia dengan tubuh.
Lalu bagaimana jiwa itu bisa masuk ke dalam tubuh? Prosesnya adalah karena dosa. Jiwa telah berdosa dalam keadaan awalnya. Jiwa telah berdosa dalam keadaan awalnya sehingga akhirnya dipenjara ke dalam tubuh, sehingga tubuh itu disebut orang penjara jiwa. Saudara mungkin pernah mendengar ada orang yang mengatakan kalimat itu. Tubuh itu adalah penjara jiwa. Nah, itu paham pre-eksistensialis. Karena jiwanya berdosa sebelum masuk dalam tubuh, akhirnya ya pengaruhnya kemudian setelah dia jadi manusia dalam tubuh itu, ya karena dosa itu jahat, ya jahatlah dia. Teori ini kemudian menerima bahwa manusia itu memang jahat sejak adanya. Karena jiwa yang masuk ke dalam tubuh itu jahat, berdosa. Wajarlah kemudian berdosa manusia ini jahat semua. Orang-orang yang memegang teori ini yang dapat kita sebutkan namanya Origenes, Scotus Erigena, Julius Muller. Saudara, apakah saudara pegang teori ini? Jadi coba kita bandingkan dengan ayat Alkitab. Coba kita bandingkan dengan ayat Alkitab. Setidaknya di Kejadian pasal 1 ayat 27 ayat sampai 8. Di situ dicatat. Tuhan Allah menciptakan manusia pertama secara langsung. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, kata Tuhan. Menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan. Tidak ada catatan lain yang menyebut bahwa malaikat atau roh seperti malaikat yang masuk ke dalam tubuh. Malahan yang disebutkan Tuhan membentuk dari debu tanah lalu menghembuskan napas. Berbeda dengan yang dipahami oleh teori ini. Itulah teori pre-eksistensialisme.